Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilnani Fitriani dari kelas X7C NPM 2019-13-50237. Di sini saya akan membawakan materi mengenai fungsi inverse. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui operasi inverse, sifat-sifat operasi inverse, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse pada suatu fungsi. Di sini ada contoh permasalahan, yaitu seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X plus 1000, di mana X banyak potong kain yang terjual. Pertanyaannya, yang A, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Yang ketiga, jika A merupakan daerah asal atau domain fungsi f dan B merupakan daerah hasil atau range dari fungsi f, gambarkanlah permasalahan butir A dan butir B di atas. Penyelesaian yang diketahui yaitu keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi fx sama dengan 500x plus 1000. Itu untuk setiap X potong kain yang terjual. Maka yang A, untuk penjualan 50 potong kain, X-nya adalah 50 dan nilai keuntungan yang diperoleh adalah Fx sama dengan 500X plus 1000 untuk X sama dengan 50. Berarti F50 adalah 500 dikali 50 ditambah 1000 sama dengan 25.000 ditambah 1000. Hasilnya adalah 26.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain sebesar Rp26.000. Kemudian yang B, agar keuntungan yang diperoleh sebesar Rp100.000, maka banyaknya kain yang harus terjual adalah, kita masukkan lagi rumusnya, Fx sama dengan 500X plus 1000. Fx-nya sudah diketahui yaitu Rp100.000 sama dengan 500X plus 1000. 500X sama dengan 100.000 dikurangi 1000. 500X sama dengan 99.000. Jadi nilai X-nya adalah 198. Jadi banyaknya kain yang harus dijual, yang harus terjual adalah 198 potong. Dan penyelesaian yang C, jika A merupakan daerah asal fungsi F dan B merupakan daerah hasil fungsi F, maka permasalahan butir A dan butir B di atas dapat digambarkan seperti berikut ini. Jadi di daerah A-nya itu untuk X-nya atau daerah asalnya dan B-nya sebagai Fx. Berdasarkan permasalahan tadi, maka inverse suatu fungsi dapat kita misalkan F suatu fungsi dari A ke dalam B, dan misalkan untuk suatu A elemen A, petanya adalah A sama dengan B elemen B. Maka inverse dari B dinyatakan dengan F inverse B adalah elemen-elemen dalam A yang memiliki B elemen B sebagai petanya. Maka secara singkat, jika F adalah fungsi dari A ke B, sedemikian sehingga F adalah fungsi dari X ke Fx, maka yang dimaksud dengan inverse fungsi B adalah F inverse B sama dengan X elemen A, Fx-nya sama dengan B. Notasi F pangkat min 1 dibaca F inverse. Maka bisa disimpulkan, inverse atau kebalikan dari fungsi tidak selalu menghasilkan fungsi. Jika inverse dari suatu fungsi merupakan fungsi juga, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse jika dan hanya jika F suatu fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Sifat-sifat operasi inverse. Sifat yang pertama yaitu suatu fungsi F adalah fungsi dari A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse, yaitu dinotasikan dengan F inverse merupakan inverse dari fungsi B ke A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Definisi fungsi inverse yaitu jika fungsi f adalah fungsi dari df ke rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f inverse merupakan inverse dari df ke rf. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari rf ke df. Df adalah daerah asal dan rf adalah daerah hasil dari fungsi f. Sifat yang kedua, misalkan f inverse adalah fungsi inverse untuk fungsi f. Untuk setiap X adalah elemen DF dan Y elemen RF, maka berlaku Y sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memisalkan fx sama dengan y, kemudian menyatakan x dalam y,
Kemudian yang terakhir, menentukan rumus dari F inverse X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X dan mengganti variabel Y dengan X. Inverse dari fungsi komposisi. Yang pertama, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Yang kedua, H bundaran G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse bundaran H inverse X. Menentukan rumus inverse fungsi dari fungsi komposisi, yaitu yang pertama menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, kemudian menentukan inversenya, atau tentukan dulu inversenya dari masing-masing fungsi, kemudian dikomposisikan. Nah, sekarang kita lihat pada contoh soalnya. Diketahui F sama dengan X min 7 dan G sama dengan 4X plus 1. Tentukan F bundaran G inverse X dengan dua cara yang tadi sudah kita bahas. Penyelesaian yang pertama menggunakan cara yang pertama, yaitu menentukan dulu rumus fungsi komposisinya, kemudian baru ditentukan inversenya. Fungsi komposisinya berarti F bundaran Gx sama dengan F Gx. Gx-nya itu 4x plus 1. Kita masukkan ke dalam fungsi fx. F dalam kurung 4x plus 1 sama dengan 4x plus 1 min 7 sama dengan 4x plus 6. Lalu kita misalkan Y-nya sama dengan 4X min 6, maka 4X sama dengan Y plus 6, sehingga X-nya menjadi Y plus 6 per 4. Jadi F bundaran G inverse X-nya adalah X plus 6 per 4. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan masalahnya itu tadi dengan cara yang kedua. Dengan cara menentukan dulu inversenya dari masing-masing fungsi itu, kemudian baru kita komposisikan. Fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan x min 7. Kita misalkan fx-nya menjadi y, maka y sama dengan x min 7, sehingga kita dapatkan nilai x-nya sama dengan y plus 7. Maka f inverse x-nya adalah x plus 7. Lalu fungsi gx. Gx sama dengan 4x plus 1. Kita misalkan gx-nya menjadi y, maka y sama dengan 4x plus 1. 4x sama dengan y min 1, sehingga nilai x-nya adalah y min 1 per 4, maka g inverse x-nya kita dapat x min 1 per 4. Nah, kita udah dapat nih inverse-nya dari masing-masing fungsi, lalu kita komposisikan. Berarti f bundaran g inverse x adalah g inverse bundaran f inverse x. G inverse f inverse x sama dengan G inverse dalam kurung X plus 7 sama dengan X plus 7 min 1 per 4 sama dengan X plus 6 per 4. Jadi F bundaran G inverse X adalah X plus 6 per 4. Selanjutnya menentukan rumus inverse fungsi kuadrat. Diketahui pada soal Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Maka tentukan F inverse X-nya. Kita misalkan dulu fx-nya adalah y, maka y-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kedua ruasnya kita kali dengan tidak dikali, kita tambahkan dengan min c. Maka menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan y min c. Setelah itu kita kalikan kedua ruasnya dengan 1 per a, sehingga menjadi x kuadrat plus b per ax sama dengan y min c per a. Lalu kedua ruas ditambah dengan b per 2a kuadrat agar ruas kiri bisa membentuk kuadrat sempurna. Jadinya x kuadrat plus b per ax plus b per 2a kuadrat sama dengan y min c per a ditambah b per 2a kuadrat, sehingga menjadi x plus b per 2a kuadrat sama dengan y min c per a plus b per 2a kuadrat. X plus b per 2a kuadrat sama dengan y min c per a plus b kuadrat per 4a, sehingga x plus b per 2a kuadrat sama dengan 4a dikali y min c per 4a kuadrat sama dengan b kuadrat per 4a kuadrat. Hasilnya x plus b per 2a kuadrat sama dengan 4ay min 4ac plus b kuadrat per 4a kuadrat.
X plus B per 2A kuadrat sama dengan 4AY plus B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Sehingga menjadi X plus B per 2A sama dengan plus minus akar 4AY plus B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kenapa ini menjadi akar? Karena agar ruas kirinya tidak berbentuk pangkat 2. Oke, selanjutnya X plus B per 2A sama dengan plus minus 1 per 2A akar 4AY plus B kuadrat min 4AC. Sehingga X-nya menjadi min B per 2A plus minus 1 per 2A akar 4AY plus B kuadrat min 4AC. X-nya bisa ditulis menjadi min B plus minus akar 4AY plus B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi F inverse X-nya adalah X sama dengan min B plus minus akar 4AY plus B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya yaitu rumus umum inverse fungsi dalam bentuk akar. Kita lihat pada contoh soal, tentukan inverse dari fx sama dengan akar pangkat n ax plus b. Sama seperti tadi, kita misalkan dahulu fx-nya menjadi y, maka dapat dijabarkan y sama dengan akar pangkat n dari ax plus b. Y sama dengan akar pangkat n dari ax plus b sama aja atau dapat kita tuliskan menjadi ax plus b pangkat 1 per n. Sehingga y pangkat n sama dengan ax plus b. Kenapa hilang pangkat 1 per n-nya? Karena kedua ruasnya kita pangkatkan dengan n, sehingga ax sama dengan y pangkat n min b. Kedua ruasnya ditambahkan dengan min b, sehingga berubah menjadi ax sama dengan y pangkat n min b. Lalu x-nya sama dengan y pangkat n min b per a, sehingga f inverse y-nya menjadi y pangkat n min b per a. Nah, y-nya kita ubah lagi menjadi x, jadinya f inverse x-nya sama dengan x pangkat n min b per a. Jadi jika fx sama dengan akar pangkat n dari ax plus b, maka f inverse x-nya adalah x pangkat n min b per a. Nah, sekarang dicoba latihan soalnya berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.